terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Penampakan nyata legenda Putri Ular Pulau Sumatera. Ya teman, legenda ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kota Pematang, Siantar, yang terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Dan saat itu masih zaman Kerajaan Siantar. Nah, yang menjadi tokoh utama di sini adalah putri dari Raja Siantar yang bernama Anggrenim Damanik. Nah, karena Raja Siantar saat itu bermarga Damanik, jadi orang yang bermarga Damanik adalah keturunan Raja Siantar. Ya, karena cerita ini diceritakan turun-temurun oleh mereka. Nah, kembali kepada Putri Anggrenim tadi. Orang pasti bertanya-tanya kenapa putri itu bisa berubah menjadi ular. Apa sebabnya? Jadi, begini cerita singkatnya teman. Putri Anggrenim ini adalah putri kesayangan Raja Siantar. Gimana raja tidak sayang teman? Putri Anggrenim adalah seorang yang patuh pada orang tuanya, santun dan cantik pula. Dan di masa itu, Putri Anggrenim adalah putri yang paling cantik. Menurut ceritanya nih ya, kulit dari Putri Anggrenim ini sangatlah putih. Saking putihnya, ketika Putri Anggrenim sedang memakan sirih, maka merahnya sirih itu dapat terlihat di tenggorokannya saat ia menelannya. Jadi, bisa dibayangin ya, seperti apa putihnya Putri Anggrenim ini. Nah, berbicara tentang kebiasaan yang sering dilakukan oleh Putri Anggrenim adalah luluran di tepi sungai. Sungainya yang sampai sekarang masih kita kenal dengan nama Sungai Bobolon. Putri Anggrenim sangat senang berlulur dan bermain air di tepi sungai. Yang tanpa Putri Anggrenim sadari, kebiasaan inilah yang nantinya membawa petaka baginya. Mengapa demikian? Ya, suatu hari sang raja ingin menjodohkan sang putri dengan beberapa pangeran. Jadi digelarlah sayembara untuk sang putri. Ada 3 pangeran tampan yang saat itu mengikuti sayembara teman. Dan ketiga pangeran berusaha merebut hati sang putri dengan cara ketiga pangeran bergantian menari dengan sang putri yang tariannya sudah jelas adalah tarian Batak atau tortor. Dan tahu tidak teman, karena sang putri ini sedikit memiliki rasa sombong, sang putri menolak ketiga pangeran tampan itu tanpa sebab. Nah, setelah acara sayembara itu selesai, pada malam harinya, entah mengapa Putri Anggrenim berpamitan pada sang raja untuk berlulur seorang diri ke sungai. Tentu saja raja kaget teman dan tidak mengizinkannya pergi sendirian. Tetapi putri tidak ingin dikawal oleh prajurit. Akhirnya, sang raja mengutus 2 orang pembantu raja untuk menemaninya. Dan singkat cerita, sang putri pun pergi ke sungai. Putri Anggrenim pun duduk di batu tempat biasanya ia berlulur dan bermain air. Dan petaka itu pun terjadi teman. Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Sang putri tidak menghiraukannya. Putri terus saja bermain air dan tiba-tiba
terdengar suara gaduh dari atas sang putri. Suara itu berasal dari ranting pohon yang patah, dan ranting itu pun jatuh mengenai wajah sang putri yang melihat ke atas. Ketika wajah sang putri tepatnya di bagian hidung terluka, sang putri kesakitan dan menutup wajahnya. Seraya menangis dan menangis. Dua pembantu raja itu terus membujuknya untuk pulang agar diobati tabib. Tetapi sang putri tidak juga mau pulang ke istana. Putri berpindah duduk dari tepi sungai masuk ke dalam sebuah gua yang berada tidak jauh dari situ. Salah satu pembantu itu pun berlari pulang untuk memberitahukan kejadian itu pada sang raja. Ya, raja seketika kaget dan bergegas ke tempat sang putri dengan seorang tabib yang paling hebat saat itu dan pengawal-pengawalnya. Sesampainya di tempat sang putri berada, raja pun membujuk sang putri untuk pulang. Tetapi putri tidak mau juga. Tabib yang dibawanya juga tidak bisa menghilangkan luka yang ada di wajah putri. Sang putri pun akhirnya pasrah dan mengatakan pada ayahnya dengan lembut agar mengizinkan dirinya untuk tinggal di gua itu. Pada awalnya sang raja berat hati, tetapi akhirnya sang raja pun pasrah. Iya, raja mengutus dua pengawal lagi untuk mengawal sang putri selama berada di gua. Hari terus berganti hari, hingga suatu hari, salah satu pembantu dengan tergesa-gesa berlari pulang. Sesampainya di kerajaan, pembantu itu memberitahukan kepada raja kalau sang putri telah berubah menjadi seekor ular yang besar. Seketika raja kaget dan pergilah mereka ke tempat sang putri. Di situ sang putri diobati dengan seorang tabib. Tetapi sia-sia saja teman. Setelah lama tabib itu tidak bisa juga mengobati sang putri, putri pun berkata kepada ayahnya untuk mengikhlaskan dirinya. Ya, sang putri berpamitan pada ayahnya dan juga ibunya untuk tinggal di situ dan tidak akan pernah kembali pulang. Karena sang putri tidak bisa manortor karena sudah menjadi ular, sang putri hanya bisa meliuk-liukkan badannya sebagai tanda hormat dan berpamitan. Seketika teman, sang putri masuk ke dalam gua berlahan-lahan dan menghilang seketika. Dan sekarang, salah satu aliran sungai yang ada di Siantar ini ada yang disebut Bah Sorma. Bah artinya aliran air dan Sorma yaitu sebutan lain untuk Putri Anggraning itu. Kenapa disebut Bah Sorma? Karena aliran sungai itu adalah tempat yang sering dilalui oleh sang putri dalam wujud ularnya. Lebih lanjut teman, ada dua persepsi di kalangan masyarakat dan ahli sejarah Simalungun. Persepsi yang pertama, sang putri menjadi ular karena dikutuk oleh kesombongannya. Ya, dia sombong atas kecantikannya. Sehingga Tuhan memberikan sang putri rupa seekor ular. Dan persepsi yang kedua, setelah diteliti oleh para ahli sejarah Simalungun, setelah mendapatkan lukisan gaib yang dilukis oleh seorang pelukis sketsa dengan petunjuk dari gaibnya sang putri, terlihat di lukisan itu sosok sang putri dengan ular jantan di belakangnya. Jadi, dapat disimpulkan ketika sang putri bersembunyi di dalam gua, sang putri berjumpa dengan pangeran siluman ular penunggu tempat itu dan mungkin mereka berdua jatuh cinta. Dan sang putri memilih untuk tinggal dengan sang pangeran ular itu. Nah teman, persepsi mana yang teman percaya? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah teman, itu tadi adalah penampakan nyata legenda Putri Ular Pulau Sumatera. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun,
Langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.